Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2140304035. Di video kali ini, kami dari kelompok 13 mata kuliah struktur data akan memaparkan presentasi final kami terkait program aplikasi yang telah kami buat. Jadi untuk mata kuliah struktur data, dosen pengampunya yaitu Pak Awang Pradana dan juga Dedi Harto meminta kami untuk membuat sebuah program aplikasi yang sekiranya di dalam program aplikasi itu menggunakan materi atau memasukkan metode yang mengandung materi yang sudah pernah kami pelajari sebelumnya. Nah, jadi selama 1 semester terakhir kami sudah mempelajari banyak hal tentunya di mata kuliah struktur data, dan kami diminta untuk melakukan implementasinya terhadap program aplikasi. Nah, adapun kami dari kelompok 13 ini sudah membuat sebuah program aplikasi yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Informasi Data Diri Peminjaman Uang PT Farming Dosa Bersama. Nah, sungguh sebuah perusahaan yang sangat bermartabat dan berdaulat sepertinya, PT Farming Dosa Bersama. Jadi sebenarnya ini project ini sebenarnya mau dibilang project gabut tapi memenuhi standar, jadi kami bikin. Kalau mau dibilang ngawur, sebenarnya tidak sepenuhnya ngawur karena di sini programnya betul-betul jadi. Nah, jadi teman-teman kelompok saya nanti setelah dari sini juga akan memperkenalkan diri, dan ada pun yang akan kami bahas di dalam video kita kali ini, yaitu pasti penjelasan terhadap metode apa yang kami gunakan, lalu source code atau script kodenya, dan juga jalannya programnya seperti apa, atau tampilan programnya ketika dijalankan seperti apa, dan penggunaannya seperti apa. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk perkenalan awalnya. Silakan teman-teman tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Anggraini dengan NPM 2140304040. Halo, saya Nikoma Fitriani dengan NPM 2140304060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sarmila Komaria, NPM 2140304069. Tema yang kami ambil adalah sistem pengelolaan informasi dengan judul Aplikasi Pengelolaan Informasi Data Diri Peminjaman Uang PT Farming Dosa Bersama, yang bertujuan untuk mempermudah pendataan administrasi peminjam saat melakukan pinjaman uang dari PT Farming Dosa Bersama. Manfaatnya adalah data dapat tersusun dengan rapi dan mempermudah saat melakukan pencarian data seorang peminjam. Konsep metode yang kami gunakan dalam pemrograman ini terdapat 2 konsep metode. Yang pertama, searching. Metode searching dalam pemrograman adalah proses yang sangat fundamental guna mencari data tertentu dalam sekumpulan data, tentunya yang memiliki tipe yang sama. Konsep metode kedua yaitu linear searching. Linear search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Jika data yang dicari berada paling akhir dari array, maka program harus menelusuri semua array terlebih dahulu agar mendapatkan data yang diinginkan. Baik, ini merupakan tampilan menu dari programnya. Teman-teman bisa lihat ada banner di atas yang menyatakan jumlah data peminjam saat ini. Nah, untuk saat ini masih kosong. Nah, untuk menu-menu di bawahnya terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah input data peminjam, yang kedua adalah untuk melihat data peminjam, yang ketiga adalah untuk menghapus data peminjam, dan yang menu terakhir atau yang ke-99 itu untuk keluar. Nah, jadi di sini kita akan coba masuk ke menu pertama, yaitu input data peminjam. Kita akan melakukan input untuk mengisi data ke dalam sistem. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kita dimintai beberapa informasi yang nantinya akan disimpan ke dalam beberapa variabel. Nah, data-data yang harus kita isi yaitu nama peminjam, lalu alamat peminjam, nomor HP peminjam, besar pinjaman, dan juga nomor KTP peminjam. Nah, setelah kita mengisi informasi yang ada,
kita tidak akan langsung menyimpan datanya, tapi kita dimintai konfirmasi. Ini sebagai bentuk cross check informasi yang telah kita isi. Nah, kalau misalnya memang sudah benar informasi yang kita masukkan dan ingin di-input ke dalam sistem, kita bisa isi Y untuk di menu konfirmasinya, atau kalau mau dibatalkan kita pilih N. Nah, di sini kita akan inputkan datanya, kita ketik Y, lalu tekan enter. Nah, kita bisa lihat bahwa dikonfirmasi data telah ditambahkan ke dalam sistem. Nah, untuk kembali ke menu utama kita tinggal tekan enter lagi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang di bagian banner, jumlah data peminjamnya saat ini sudah bertambah menjadi 1. Nah, kita akan coba tambahkan data lagi. Kita akan mengisi data untuk peminjam yang lain. Nah, sekarang kita sudah punya 2 data peminjam. Kita akan input satu lagi, tapi kali ini kita cancel saat konfirmasi. Nah, di sini saya akan memperlihatkan apa yang terjadi ketika kita mengisi N saat konfirmasi. Nah, itu nanti datanya tidak akan tersimpan karena kita tidak mengkonfirmasinya. Nah, kita akan mengisi N untuk membatalkan konfirmasinya. Nah, seperti yang kita lihat, pesan yang muncul adalah dibatalkan, data tidak ditambahkan ke dalam sistem. Nah, untuk melihat daftar peminjam yang telah terinput ke dalam sistem, kita bisa masuk ke opsi nomor 2 pada menu, yaitu lihat data peminjam. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa informasi yang kita dapat saat menginputkan data peminjam tadi digabung menjadi satu buah teks atau sebuah string lengkap berisi kumpulan dari informasi-informasi tersebut. Nah, itu nanti akan kita bedah saat kita membahas source code dari program ini. Nah, beralih ke menu selanjutnya, kita akan coba main ke opsi nomor 3 atau menu nomor 3, yaitu hapus data peminjam. Nah, program yang kami buat ini menghapus data peminjamnya itu berdasarkan nomor KTP. Jadi nanti akan dicari apakah nomor KTP ini terdapat di salah satu data peminjamnya. Kalau misalnya ada, nanti akan dihapus, tapi kalau misalnya tidak ada, akan dikeluarkan output bahwa tidak ada peminjam dengan nomor KTP tersebut. Nah, yang tampil di layar ini merupakan contoh jika nomor KTP-nya terdapat di salah satu data peminjam. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa ada informasi data yang peminjam yang akan dihapus adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, kita bisa konfirmasi, dan kalau misalnya tidak ingin dihapus, kita akan batalkan. Nah, di sini kita akan batalkan dulu karena kita akan coba lihat bagaimana kalau misalnya nomor KTP-nya ternyata tidak terdapat atau tidak dimiliki oleh peminjam manapun. Nah, jika nomor KTP yang tidak terdapat pada data peminjam manapun, kita akan melihat output peminjam dengan nomor KTP sekian tidak ditemukan. Nah, kita akan tekan enter untuk kembali ke menu utama, lalu kita akan coba hapus salah satu data yang ada dari peminjam. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian banner jumlah peminjamnya saat ini sudah berkurang 1. Nah, sesuai dengan tadi kita sudah hapus satu data, sekarang jumlah data peminjamnya sudah dikurangi 1. Nah, kita masuk ke opsi nomor 2 di menu, kita akan lihat data peminjamnya sekarang tinggal 1. Nah, tadi yang untuk nomor KTP sekian tadi sudah terhapus. Nah, ini uji coba gabut. Kalau misalnya kita memilih opsi yang tidak tersedia pada menu, misalnya nomor 4 kan tidak ada di menu, nah kita akan dapat pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Dan kalau mau keluar dari aplikasinya atau menutup programnya, kita tinggal pilih menu 99. Oke, menutup aplikasi, kita bisa lihat sekarang programnya sudah tertutup atau kita sudah keluar dari programnya. Nah, sebelum membedah source code-nya, saya akan beritahu bahwa untuk kode program ini nanti akan saya upload ke GitHub pribadi saya. Untuk linknya nanti ada di deskripsi, silakan teman-teman cek. Seandainya teman-teman mau coba kopas scriptnya atau mau coba jalankan, silahkan. Untuk baris 1-6 ini merupakan kode atau script untuk melakukan import library. Nah, jadi untuk program ini kita punya 4 library, yaitu IOStream, string, vector, juga bits atau stdc++. Nah, untuk using namespace seperti biasa, kita mau shortcut langsung std-nya.
Nah, untuk baris 9 sampai 20 ini merupakan function cetak banner. Nah, di mana function ini menerima passing variable yaitu jumlah data peminjaman. Nah, teman-teman bisa lihat untuk output bannernya ini kami pisahkan. Lalu dalam output bannernya itu terdapat sebuah tempat atau sebuah teks untuk menampilkan jumlah data peminjam saat ini. Nah, masuk di bagian kode sini kita sudah masuk ke fungsi utama programnya yaitu function main. Nah, di baris ke-25 itu merupakan sebuah perintah CMD untuk mengatur lebar dan tinggi konsolnya. Lalu ada inisialisasi variabel. Nah, teman-teman di situ bisa lihat, saya di situ tidak menggunakan array biasa, tapi kita menggunakan vektor string. Nah, jadi kenapa kita pakai vektor? Jadi vektor ini merupakan ibarat sepupunya dari array, cuma dia punya fitur yang lebih kaya daripada array biasa. Nah, lalu di baris ke-31 ini untuk baris ke-30 kita melakukan looping do while. Jadi selama kondisinya masih terpenuhi kita akan looping terus. Nah, ini yang membuat programnya bisa berjalan terus-menerus. Lalu di baris ke-31 di situ kita memperbarui angka jumlah data peminjamannya. Nah, ke variabel jumlah data peminjaman itu kita mengambil size dari itu vektornya. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, size ini hanya ada di metode dari vektor. Jadi tidak ada di array biasa. Kalau pakai array biasa kita harus hitung manual, kita harus bikin looping khusus untuk menghitung jumlah item di dalamnya. Nah, tapi kalau menggunakan vektor, kita bisa langsung gunakan metode size. Nah, lalu pada nomor baris ke-32 di situ kita memanggil fungsi cetak banner tadi. Lalu di bawahnya itu sudah ada ada output menu apa yang tersedia. Lalu kita akan mengambil input user dan memasukkannya ke dalam variabel pilihan. Nah, nanti untuk kedepannya variabel pilihan inilah yang akan kita jadikan indikator pemeriksaan kita terhadap menu-menu yang dipilih oleh usernya. Nah, memasuki di baris ke-45 ini kita sudah masuk kondisi percabangan if else. Nah, di sini kita akan memeriksa variabel pilihan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk variabel pilihan ini merupakan hasil dari input menu dari user. Nah, kalau misalnya usernya memilih angka 1 atau memilih menu 1, kita akan masuk ke opsi yang sekarang teman-teman lihat, ke script yang sekarang teman-teman lihat. Jadi untuk variabelnya di situ teman-teman bisa lihat ini pure menggunakan string semua. Lalu ada char untuk konfirmasi dan di bawahnya ini merupakan script untuk input data. Nah, jadi kita meminta input dari user untuk mengisi informasi-informasi yang ada. Termasuk cross check-nya juga ada di bagian sini, teman-teman bisa lihat. Untuk baris ke-65 ke bawah itu untuk bagian cross check dan baris ke-72 itu untuk bagian konfirmasi. Nah, setelah melakukan konfirmasi kita akan cek dulu konfirmasinya ini bernilai Y atau bukan Y. Nah, kalau misalnya konfirmasinya Y atau disetujui, kita akan mengelola sebuah variabel namanya info final. Nah, ini yang tadi saya sempat katakan saat demonstrasi programnya berjalan, informasi-informasi yang ada itu akan digabungkan menjadi satu teks atau string. Nah, dalam dunia pemrograman ini kita biasa sebut dengan istilah string concatenation. Nah, jadi info final ini merupakan kumpulan dari informasi variabel-variabel yang ada di atasnya. Nah, teman-teman bisa lihat sekaligus juga kita itu menambahkan data dari info final ini ke dalam vektornya. Nah, di situ di baris ke-78 kita melakukan push untuk mengisi variabel info final ke dalam vektor data peminjaman. Nah, ini untuk menambahkan data ke dalam vektor data peminjamannya kita menggunakan metode pushback. Nah, ini yang tidak ada di array biasa juga, jadi sangat menguntungkan kalau kita menggunakan vektor. Lalu di baris ke-85 ini merupakan kondisi jika pilihannya itu bernilai 2 atau menu yang dipilih oleh usernya itu adalah 2. Untuk melihat data peminjamannya, kita tinggal membuat sebuah looping sederhana untuk mengeluarkan output yang ada dalam vektor data peminjamannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini skripnya itu sangat singkat, padat dan jelas sekali, tidak bertele-tele dan sangat ringkas sekali, berbeda dengan dua opsi lainnya. Nah, masuk di bagian script di sini, ini merupakan script unggulan karena metode linear searching yang kami pakai ada di sini. Nah, menu nomor 3 ini kan untuk menghapus data peminjam. Nah, kita menghapus data peminjamnya itu menggunakan indikasi nomor KTP. Nah, bagaimana kita bisa menemukan nomor KTP-nya dalam tumpukan string yang sangat panjang? Karena dalam vektor tadi kita bisa lihat bahwa data-data yang tersimpan itu merupakan sebuah penggabungan dari nama, alamat, nomor HP, besar pinjaman. Jadi sebuah satu string utuh. Nah, bagaimana cara kita menemukan nomor KTP spesifik di dalam string sepanjang itu? Itu kode program khususnya ada di baris ke-114. Nah, teman-teman bisa lihat itu script khusus untuk mencari tahu apakah stringnya ada atau tidak.
Jadi string matching kalau dalam dunia pemrograman namanya. Nah, tapi untuk linear searchingnya itu dimulai dari baris 112 sampai di 119. Nah, konsep sederhananya kita membuat sebuah looping untuk memeriksa satu persatu data-data yang ada. Nah, seperti fungsi looping pada umumnya, nanti saat looping, misalnya looping pertama kita akan mencari tahu apakah nomor KTP ini ada di string data looping pertama, data pertama. Kalau misalnya tidak ada, kita akan lanjut dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ditemukan, misalnya di looping ketiga, nah kita akan mencatat indeks lokasinya itu ada di looping ketiga. Nah, kita akan catat indeksnya ada di indeks ketiga. Lalu kita mengubah variabel ditemukan menjadi true, lalu kita akan keluar dari looping. Nah, kenapa kita perlu mencatat indeks lokasinya? Karena indeks lokasinya ini akan menjadi bahan kita untuk menghapus nanti datanya dari array, dari vektor. Nah, di proses selanjutnya kita tinggal mencari tahu apakah variabel ditemukannya itu bernilai true atau tidak. Nah, kalau misalnya ditemukannya bernilai true, artinya kan nomor KTP-nya ada. Nah, kalau sudah nomor KTP yang kita indikasikan ada di dalam data tersebut, nanti kita tinggal membuat output bahwa peminjam dengan nomor KTP sekian itu sudah ditemukan. Nah, untuk menampilkan datanya kita tinggal ambil kembali indeks lokasi yang sudah kita catat sebelumnya. Nah, untuk menghapus datanya teman-teman bisa lihat itu ada di baris ke 131. Nah, di situ kita menggunakan sebuah metode namanya erase. Jadi metode erase ini hanya ada di vektor. Lagi-lagi sangat beruntung sekali kalau menggunakan vektor kebanding array biasa. Nah, jadi untuk menghapusnya kita bisa gunakan script seperti itu. Nah, jadi untuk menghapusnya kita bisa masukkan di situ data peminjam.begin plus indeks lokasi yang sudah kita temukan tadi. Nah, dia akan dihapus. Nah, kalau sudah dikonfirmasi kita tinggal hapus saja. Lalu untuk script terakhir di baris ke 143 sampai 159 sampai habis, ini adalah script untuk ya jika pilihannya 99 kita akan keluar dengan baik-baik ya. Kita patahkan dulu looping do while-nya. Lalu kalau misalnya pilihannya tidak ditemukan di else if-nya, kita akan katakan bahwa pilihannya tidak tersedia. Jadi dia pilihannya itu bukan 1, 2, 3, bukan juga 99. Artinya melenceng dari menu, kita akan katakan bahwa pilihannya tidak tersedia. Nah, untuk yang mau mengetahui kondisi dari do while-nya, kan di awal kita menggunakan do while tuh untuk menjalankan programnya terus-menerus. Nah, jadi kondisi di do while-nya itu ada di angka di baris ke 156. Nah, teman-teman bisa lihat while pilihannya bukan 99. Jadi selama pilihannya itu bukan 99 atau bukan keluar, dia akan di looping terus-menerus menggunakan do while. Nah, kalau misalnya kita pilih 99, kita akan keluar dari looping dan programnya berhenti. Oke, kita sudah selesai membedah source code dari programnya. Kita juga sudah melihat demonstrasi programnya, sudah penjelasan terkait metode yang kami gunakan. Nah, sampai di sini saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13. Untuk segala kekurangan yang ada mohon dimaafkan. Ini suara saya sudah serak karena saya lagi sakit, jadi kurang bersemangat suaranya. Jadi mohon dimaklum ya. Oke, sekian untuk presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.